Gelombang tekanan dalam pergerakan indeks saham terlihat belum akan berakhir. Namun pola pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini akan diwarnai oleh rilis data perekonomian cadangan devisa yang disinyalir masih akan berada dalam kondisi stabil. Dan para investor asing juga masih mencatatkan arus deras capital inflow yang melaju signifikan ke dalam pasar modal Indonesia, membuat pasar bergerak lebih fluktuatif. Dan sudah bersama saya melalui sambungan virtual Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital. Selamat pagi Pak Alfred. Indeks harga Halo, saham selamat pagi gabungan. Megi. Iya benar, Pak Alfred selamat pagi, dan saya melihat Anda cerah sekali pada pagi hari ini. Saya juga sudah pakai warna hijau begitu ya bajunya. Semoga hari ini IHSG juga dibuka hijau juga ya. Dan indeks harga saham gabungan sepekan terakhir mengalami tekanan yang cukup dalam ya Pak Alfred. Selama perdagangan 2 hingga 5 Mei 2023 ini IHSG sudah terkoreksi sebesar 1,85% pekan lalu. Bagaimana prediksi Pak Alfred di pembukaan IHSG pagi ini? Ya, kalau untuk pembukaan, karena kita kemarin koreksinya juga relatif cukup besar ya, 1,8% karena faktor kenaikan suku bunga acuan Fed dan juga Euro. Dan untuk awal pekan ini ada technical rebound yang kita perkirakan terjadi di awal pekan. Kita juga melihat bahwa di akhir pekan kemarin penutupan bursa Amerika juga relatif cukup bagus, juga mengalami rebound. Jadi itu yang membuat kita kenapa hari ini kita perkirakan kita akan masih bisa ada penguatan walaupun sifatnya terbatas. Jadi kalau kita lihat juga bursa regional hari ini juga bergerak mix ya. Kita lihat Nikkei, Streetem terkoreksi, Shanghai menguat. Jadi kalau kita lihat pergerakan hari ini cenderung menguat, tapi tadi kita lihat penguatannya mungkin masih cukup terbatas karena minimnya sentimen. Baik, minimnya sentimen dalam negeri, dan apakah tekanan yang terjadi pada IHSG Jumat kemarin yang berasal dari katalis global, diantaranya adalah hasil FOMC The Fed yang memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin di level 5 hingga 5,25%. Dan akan terjadi pada pergerakan IHSG pagi ini dan juga akan membayangi pergerakan IHSG pada pagi hari ini. Ya, kalau kita lihat memang tadi di akhir pekan kemarin faktor suku bunga cukup kuat dan kemungkinan di pekan ini masih berlanjut, tapi kita lihat faktornya mungkin tidak terlalu cukup besar lagi. Kita melihat bahwa sejumlah bursa global juga di akhir pekan kemarin sudah mengalami rebound pasca dinaikannya kembali suku bunga acuan. Jadi kalau kita lihat mungkin faktornya tidak terlalu cukup besar lagi. Tinggal nanti kita melihat bahwa secara harian kita masih berharap tadi dari sentimen penguatan rupiah yang pagi ini di pasar spot juga cukup bagus, ada di 14,6, dan kita juga tadi menanti data cadangan devisa. Dan yang ketiga juga yang mungkin kita cermati, memang kalau kita lihat di akhir pekan kemarin asing ada catatkan net sell tapi tidak terlalu cukup besar. Secara akumulasi kita masih mencatatkan net buy sampai year to date. Di pekan ini kita perkirakan tadi bahwa kalau asingnya masih berbalik, artinya masih mencatatkan net buy kembali, ini akan menjadi sentimen yang cukup bagus yang bisa mempertahankan IHSG kita. Kita tahu bahwa sampai sejauh ini memang secara psikologi di bulan Mei memang ada istilah sell in May ya, dan mungkin ini akan banyak mempengaruhi investor-investor short term kita, sehingga ini juga secara psikologi juga berpengaruh juga terhadap IHSG kita di bulan Mei. Apalagi tadi seperti sampaikan di bulan Mei ini kan bisa dibilang musim pembagian dividen juga sudah mulai berakhir. Informasi penyajian laporan keuangan untuk kinerja kuartal pertama 2023 juga sudah mulai habis. Artinya nanti menunggu nanti di bulan Juli untuk penyajian laporan keuangan emiten untuk kuartal kedua. Jadi bisa dibilang minim sentimen, sehingga beberapa faktor-faktor kecil tadi mungkin akan bisa banyak berpengaruh atau mungkin bisa saja mendrive IHSG secara harian. Baik Pak Alfred, ini kan ada istilah namanya sell in May and go away begitu ya. Apakah istilah ini lebih tepat kita terapkan sepertinya di Amerika Serikat gitu ya, bursa saham Amerika Serikat, dan mungkin nanti capital inflow-nya bisa masuk ke IHSG, ataupun tadi Anda juga sudah menyebut ada pasar yang seperti Hang Seng dan juga Shanghai ini juga cukup berpotensi menjanjikan seperti itu Pak Alfred? Ya, kalau bicara masalah istilah sell in May, kita memang melihat di bursa kita, kalau ditandai dengan kita ukur dengan return negatif di bulan Mei, memang dalam 5 tahun terakhir itu
4 tahun mengalami koreksi di bulan Mei, hanya tahun 2020 yang kita lihat masih mencatatkan positif. Jadi kalau ditandai dengan return yang negatif, memang kebanyakan tekanan jual cukup besar di bulan Mei. Tapi kalau kita lihat ini mungkin bisa menjadi momentum yang bagus sebenarnya bagi investor untuk melihat tadi saham-saham yang masih cukup bagus. Kita tahu bahwa tekanan di 2023 secara makro dan juga secara fundamental ekonomi juga cukup kuat ya. Tapi kita lihat bahwa tekanannya kan sifatnya short term, karena kalau kita lihat hampir seluruh prediksi baik itu World Bank, IMF juga memperkirakan bahwa di 2024 ekonominya akan kembali pulih atau percepatannya bisa akan lebih cepat. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi sentimen. Kalau terkait dengan tadi untuk Shanghai dan sebagainya ya, kita lihat regional Asia juga cukup bagus, apalagi tahun ini kan China sudah mulai membuka pasca pandemi, sehingga kita lihat kemungkinan untuk aktivitas bisnis ekonominya juga akan naik cukup signifikan. Kita lihat di kuartal ke-1 juga catatan GDP-nya juga cukup bagus untuk China, dan ini yang akan menjadi katalis bagi bursa di sana. Dan tentu bagi kita juga punya efek yang cukup bagus sebenarnya, karena kita punya China punya kontribusi cukup bagus juga terhadap ekspor kita ya. Jadi ini mungkin menjadi perhatian juga, meskipun kemungkinan Mei kita prediksi tekanannya juga cukup besar untuk tekanan jual, tapi ini bisa menjadi momentum karena kita lihat bahwa ekonomi kita masih cukup solid sampai sejauh ini. Baik Pak Alfred, apakah pola pergerakan IHSG pada pekan ini akan diwarnai oleh rilis data perekonomian cadangan devisa yang disinyalir masih akan berada dalam kondisi yang stabil? Ya, kalau cadangan devisa kita masih melihat cukup bagus ya. Artinya bahwa kemungkinan mungkin ada penguatan, tapi tidak cukup banyak, dan ini tentu akan menjadi sentimen bagi bursa. Apalagi tadi seperti yang dikatakan di awal bahwa memang di pekan ini cukup minim untuk sentimen domestiknya. Berharap tadi rupiah bisa memberikan tenaga bagi IHSG. Jadi memang untuk pekan ini banyak data-data eksternal seperti misalnya data inflasi dan juga data non farm payroll yang kemungkinan juga akan mempengaruhi pasar saham global khususnya Amerika. Baik Pak Alfred, bagaimana pendapat Anda terkait dengan katalis positif pergerakan IHSG pada pekan ini berasal dari realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,03% secara tahunan di kuartal pertama 2023? Ya, sebenarnya ini angka yang cukup bagus ya, artinya kita bisa mempertahankan seperti kondisi di kuartal keempat. Kita tahu di kuartal kedua, meskipun tadi ada sedikit ancaman dari sisi ekspor kita, tapi kalau kita lihat dari sisi konsumsi rumah tangga kemungkinan juga akan cukup bagus, karena momen Lebaran kemarin kita lihat punya aktivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga ini juga akan berpengaruh. Dan kita tahu juga tadi seperti misalnya pembukaan ekonomi Cina juga kita perkirakan masih cukup bagus terhadap ekonomi kita. Jadi kalau kita bisa cukup solid nanti di kuartal kedua, dan kita optimis mungkin masih bisa tumbuh di kisaran 4,8 sampai 5%, artinya kita bisa melewati tahun ini, karena memang yang paling berat itu di kuartal kedua menjelang kuartal ketiga dari sisi ekonominya. Jadi kondisi kuartal pertama sebenarnya yang sudah dirilis itu bisa menjadi modal penting bagi pasar dalam melihat ekonomi Indonesia yang memang betul-betul solid di tahun ini menghadapi tadi perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Baik, tentunya pertumbuhan ekonomi global yang melambat ini juga menjadi peluang untuk Indonesia. Dan apakah investor asing masih akan terus mencatatkan capital inflow ke pasar saham Indonesia, dan apa saja, sektor apa saja ataupun emiten saham apa saja yang selalu diminati oleh investor asing? Ya, kalau berdasarkan ekspektasi pertumbuhan yang bisa diberikan, kita memang termasuk negara yang memberikan pertumbuhan yang cukup tinggi. Apalagi tadi kalau kita lihat mata uang kita, rupiah juga relatif cukup stabil di tahun ini. Tentu ini menjadi magnet yang kuat bagi investor asing. Dan kalau melihat saham-sahamnya, tentu tadi bahwa kalau kita lihat saham-saham perbankan mungkin masih akan menjadi top teratas pilihan asing, karena kita tahu bahwa memang empat bank besar kita juga punya catatan kinerja yang cukup bagus sampai di kuartal pertama, dan sepertinya di tahun ini juga masih cukup baik, apalagi tingkat profitabilitas perbankan kita juga masih kuat. Yang kedua, sektor consumer good juga kita perkirakan tahun ini juga akan cukup bagus ya, karena melihat tadi konsumsi rumah tangga kita masih confident akan masih bisa improve di tahun ini. Jadi tadi kalau secara sektor kita melihat bahwa masih sektor-sektor kuat ya, seperti perbankan, consumer, dan mungkin sektor telekomunikasi yang kita perkirakan masih akan menjadi concern bagi investor asingnya.
Baik, kalau misalnya kita lihat di Amerika Serikat sekarang lagi ada gejolak perbankan seperti itu ya. Bagaimana Anda melihat perbankan di Indonesia? Apa perbedaannya? Ya, kalau perbedaannya tadi bahwa kita exposure-nya juga tidak terlalu cukup besar ke sana. Kita ngelihat bahwa dominasi dari domestik masih cukup kuat dan kita juga mengacu pada tadi strategi yang sudah pernah dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap perbankan kita pasca collab-nya tiga bank di Amerika dan hasilnya juga cukup bagus. Ini menunjukkan bahwa kondisi tingkat suku bunga yang berpengaruh terhadap perbankan Amerika sepertinya untuk kita pengaruhnya tidak terlalu cukup besar dan tidak terlalu cukup signifikan. Apalagi juga tingkat kepercayaan domestik kita juga masih cukup kuat terhadap perbankan kita. Kalau dari sisi penyaluran kemungkinan akan turun, tapi kita ngelihat sampai di kuartal ketiga kemarin rata-rata pertumbuhan penyaluran kredit perbankan kita masih double digit, masih di atas 10 persenan ya, 10, sekian persen. Walaupun mungkin akan melambat di kuartal kedua, tapi kita melihat bahwa di kuartal ketiga dan keempat kemungkinan akan masih bisa kembali membaik. Jadi ini masih cukup bagus sebenarnya, masih cukup tinggi untuk penyaluran kredit perbankan kita. Jadi itu yang kalau kita lihat tadi dari sisi kondisi perbankan dan bagaimana tadi melihat exposure dari kondisi sektor perbankan di Amerika. Baik Pak Alfred, terakhir kami juga ingin mengetahui bagaimana prediksi ataupun emiten-emiten yang akan meraup cuan di IHSG pada pekan ini. Ya, kalau untuk di pekan ini tadi kita bilang bahwa sebenarnya masih minim sentimen sehingga kita perkirakan ruang geraknya mungkin tidak terlalu besar, volatilitas juga tidak terlalu besar. Yang paling cukup baik tadi ya masih tetap sektor perbankan yang kita perkirakan masih cukup solid. Tadi antisipasi kemungkinan adanya aksi jual ya. Jadi tekanan jual mungkin bisa diantisipasi dengan mulai melakukan akumulasi secara tidak agresif karena kita melihat bahwa tadi bahwa outlook yang ke depan masih cukup bagus. Ini tekanannya lebih kepada tekanan psikologis saja. Secara fundamental kita masih strong. Jadi tadi kalau melihat tadi potensi-potensi yang mungkin masih bisa menguat, kita masih melihat sektor consumer dan properti di pekan ini yang masih bisa berpeluang untuk bisa menguat dari sisi potensinya ketimbang sektor-sektor yang lain. Mungkin yang perlu dicermati atau sedikit hati-hati di sektor komoditi karena tadi tekanan dari harga komoditi masih mungkin berlanjut di bulan ini. Baik, 3 sektor yang bisa dicermati pada pekan ini adalah sektor perbankan, properti, dan juga konsumer. Terima kasih Pak Alfred sudah bergabung bersama kami di Bisnis dan Referensi. Sama-sama Maggie, terima kasih.